Halo Sobat Full Tank. Halo Sobat Full Tank. Nah, kita sekarang lagi di dalam Hyundai Ioniq 5N dan kita lagi halu. Kayak anak kecil cuma main-mainan mobil nggak jalan. Karena ini di showroom mobil ini. Kita di showroom Hyundai Mobil Indonesia yang di area BSD yang ada end cornernya. Nah, kita ini mau satu dari ini Om ya, satu dari dua Hyundai N yang di Indonesia saat ini. Satu ini buat. Sampai saking halunya kita lupa kenalan. Gue Ivan, gue Adit. Nah, kita kembali lagi di Hyundai Ioniq 5N. lagi. Tapi sebenarnya kalau gue yang ngelihat ya, sekarang ini kan industri otomotif mau pabrikan tuh lagi dalam kondisi terdisrupsi yang bingung arahnya kemana. Nah, gue tuh sangat suka sama Hyundai karena menurut gue sekarang di luar pabrikan sports car cuma Hyundai dan Toyota yang masih hadir dengan value petrol head atau electric head kali sekarang. Electric head, bukan plug head, jangan takutnya kan. Ya, dan itu kita ingat kan berapa bulan yang lalu mereka bikin Gazoo XN Festival. Betul di Korea gitu, ya. Dan kolaborasi, padahal kan menariknya kan kalau kita ada sejarah nih agak keluar dikit. Korea dan Jepang tuh nggak selalu satu inilah ya, nggak salah satu kalau jalan lah. Penggemar drakor pasti paham banget ya bagaimana Korea selalu menggambarkan Jepang sebagai penjahat di tahun 30-an, 20-an. Betul, dan itu terlihat juga dalam penjualan mobil kan Om. Selama berapa tahun itu mobil Korea di Jepang tuh nggak pernah laku. Nggak pernah laku. Iya, betul. Dan sebenarnya ini juga salah satu yang merubah nih. Ioniq 5 jadi spearheadnya Hyundai ketika re-entry ke pasar Jepang. Dapat langsung dia import car of the year kalau nggak salah. Iya, Jepang udah mulai open minded ya Jepang ya. Iya. Menarik. Nah, kemarin yang menarik ya, kemarin tuh gue datang ke pembukaannya N Center. Bukan yang dealer ya, yang N Center, N Experience, ya itulah namanya, pokoknya lupa nanti namanya beneran di sini. Jadi tempatnya Hyundai Hyundai Motors Indonesia HMID itu showcase-nya si flagship store-nya buat si N. Nah, dari situ tuh dijelasin bagaimana N. Jadi ada 3 milestone N. Pertama dari motorsport, kedua dari jadi rolling lap mobil konsep, ketiga baru jadi jalan raya. Contohnya ya kalau motorsport Hyundai kan aktif di WRC, TCR. Baru udah. Oh iya, kalau satu lagi beda Genesis. Iya, Genesis. Dan tahun depan akan ada di Indonesia katanya Genesis. Tunggu aja. Waduh, bocoran lagi dong. Tuh, nah itu yang menarik tuh bagaimana memindahkan dari motorsport ke konsep. Jadi mobil jalan raya, dan ini Ioniq 5N ini 1,4 M ya. Ya kita daripada kita beli yang bensin harga sama. Kalau gue sih dengan yang ini kemana-mana. Iya. Kayaknya udah nggak penting deh suara. Kalau gue nih jangan nih orang banyak sama apa nggak. Udah nggak penting suara mesin, yang penting fun. Iya, fun ini ya. Yang penting tuh filosofinya gitu, bukan sekedar suaranya apanya gitu. Ini kaget loh, saya kira Om Adit yang konservatif, yang kayak kadang-kadang kan memang ada kayak tetap ada feel getaran dan suara. Tapi kalau suara nggak masalah sih, karena Ioniq 5N juga ada suara ininya ya. Tapi iya sih, sebenarnya ini salah satu yang saya suka juga pribadi. Karena membuat mobil listrik performance itu susah. Utamanya kan berat kan. Berat itu merusak handling segala macam. Tapi Hyundai bisa membuat Ioniq 5 ini dengan handlingnya juga bagus, dan terbukti dia menang banyak award lah di berbagai majalah performance car, EV performance car of the year, Top Gear kalau nggak saya yang kasih, Top Gear Magazine. Berarti ini bukan hanya sekedar gimmick, karena ini kita nyebut merek lain nggak apa-apa nih? Sebut aja, nanti kalau nggak kita tit. Karena resepnya itu nggak segampang itu, karena kita lihat di MG4 mereka bikin X-Power, performanya juga gila, tapi ternyata begitu dites di jalan sangat di bawah. Jadi resepnya ini nggak gampang. Jadi Hyundai salut lah. Salut buat ini, terutama divisi N. Yang mungkin orang belum banyak tahu ya divisi N. Nah, N itu singkatan dari apa? Nah, kalau saya sih sukanya ini ya, jadi dari Namyang, tempat R&D-nya. Kalau Om Adit, katanya sih dari Nürburgring. Di mana tempat mobilnya dikembangkan. Dan memang punya fasilitas juga di sana. Dan Hyundai itu selalu rutin loh ikut Nürburgring M24. Oh iya, rutin ya. Jadi nggak salah amat. Nggak seperti sorry to say tahun 90-an ada mobil sedan pakai nama Le Mans.
Padahal mobilnya nggak pernah ikut di Le Mans, sebenarnya nggak pernah. Iya. Itu agak aneh gitu. Coba mentang-mentang kakaknya ikut bukan kakak lagi, Ya, saudara jauh saudara jauh ikut ya atlet. Ya kayak kita punya saudara atlet nasional, kita bilang gue juga jago nih gitu. Itu agak aneh. Nürburgring masih oke. Nah, tapi itu juga jadi menarik dong. Berarti dari motorsport itu bisa jualan. Kalau kasus itu Bisa. kan benar-benar hanya kayak yang menang Le Mans apa di translate ke jalan raya yang hanya sharing Iya. badge ya. Iya. Ini dapat benar-benar direct dari Iya, motorsport pasti. ke sini. Dan juga dari Roaring Lab tuh, itu yang Iya. banyak orang lupa. Kan baru ini ada yang terbaru tuh. Mereka pakai sasis Ioniq 5 tapi RM24. M24 ya, yang terbuka yang gitu. terbuka telanjang kan. Nah, itu menarik ya, karena kita jujur mikir dulu Korea tuh lumayan konservatif pengembangan Iya. mobil. Tapi sekarang dengan ada N dibikin engine-nya, sekarang kamu have fun aja. Bikin mobil konser seperti itu. Dan ini cepet ya, N itu kan dia baru berdiri berapa tahun, tapi sudah mencapai level seperti ini, dan tentunya ada sentuhan dari ini dong. Iya. Huruf sebelumnya N. M. Oh. Iya, karena kan pendirinya ya, bapaknya baru bapak dari divisi Nah, N. itu Albert Bierman, bekas Oke. bosnya BMW M. Jadi sekarang kalau ada istilah the most powerful letter in the world, bisa berantem itu. M atau N ya? Atau N nih, atau tapi mungkin ya gue legacy lebih panjang dan Iya. tanpa bekas anak buah Iya, gue iya, iya, belum ada iya, nih. benar. Tapi emang Benar, hebat benar. beliau sih, saking hebatnya dari awalnya cuma ngembangin N, sempat head of vehicle development, sekarang sudah semi pensiun. Oke. Cuma ngarahin, berarti tandanya bagus juga dong Hyundai melihat kita nggak hanya talent datangkan dari luar, tapi juga mengajarkan talent itu ke next Iya, generation, iya, iya, ke iya. talent Korea lokal mungkin Iya. gitu. Kalau gue melihat begini ya, dengan sekarang, dengan era dimana kita lagi ngeliat di industri otomotif yang old world, dunia lama, orde lamanya ini lagi diserbu sama tsunami merek Cina dengan membawa pendekatan baru. Dan kalau gue berpendapat, it is a mistake kalau fight dengan cara yang sama. Jadi sehingga N ini bisa menjadi faktor pembeda yang penentu, tentu dengan kalau bisa dibawa ke produk yang lebih masuk akal, bukan itu, lebih massal. Iya. Bukan sekedar N-Line. Kalau N-Line secara visual oke, tapi Iya. mungkin dari performance yang bisa diturunkan, atau sensasi atau image. Iya, nah dan ini ternyata sebenarnya juga menurut saya menarik juga ya, balik kanan mungkin saat ini baru banyak marah ke looks ya, tapi N-nya itu jadi menjual sebuah bukan mimpi ya, tapi kayak konsep itu bahwa kita menggemari N ini. Mungkin belum kesampaian, akhirnya kita coba N-Line, gue mendapatkan sportnya, DNA-nya, looks-nya. Karena itu udah terjadi di banyak hal ya, termasuk tadi M, dia punya M Sport. Ya, Mercy juga ada AMG AMG Line. Line, Toyota pun ada GR depan sama GR GR Sports, ya, GR Sport. Nah, cuman mungkin kalau saran jangan ke bablasan juga, karena kalau terlalu sekedar cuma ceplok-ceplok logo doang, ya akhirnya value dari si high performance itu menjadi hilang. Menjadi kurang signifikan lagi. Gitu. Nah, yang pasti antara pengen coba mobil ini, gue sebenarnya pengen banget coba mobil ini, tapi takut kebablasan. Gimana dong? Dan mungkin rebut tadi ya, karena resepsinya di Indonesia ternyata bagus ya, Bagus. dia stok langsung kuota sold out. Apa mungkin kita punya Fitra kita Pak? Nah kan Om yang ini nih satu grup bisa lah. Kalau saya sekolah, satu grup. terus satu sekolah. Satu sekolah. Ya nggak apa-apa kan, jadi kita mengetahui lebih lanjut. Om Adit nih, terus satu kawan jangan gitu Pak. Nanti orang pada tahu usia gue. Apa usia Fitra? No, iya, usia gue nggak masalah. Gue belum ngetop. Wah, Fitra tahu usia berapa nanti? Ya anaknya udah gede juga kan. Iya. Oke. Jadi itu ya, Ioniq 5N ini gak hanya secara branding tapi juga benar-benar translate ke engineering. Iya, filosofi dan Motorsport. konsepnya kena gitu. Dan apakah ini bisa menjadi salah satu ini nih jurusnya Hyundai nih menghadapi tantangan yang tadi Om bilang nih kan, saya dunia baru banyak brand-brand baik yang startup, juga brand-brand dari negara yang sebelumnya kita bukan biasanya ini kan, kayak China kan dulu kan nggak pernah terpikir ternyata jadi pemain sebesar ini sekarang. Betul, dan menakutkan semua orang. Iya, apalagi di listrik. Nah, itu sih. Ya bisa sih, asal bisa. Dan sepertinya ya itu sekarang ya kebayang memang itu the only way buat fight ya. Kita yang brand China tidak punya itu adalah heritage. Brand heritage itu nggak punya. Nah, heritage kita ada yang bisa dari dua, motorsport atau vintage klasik kan? Dari dua itu.
Kalau dua itu ditinggalkan ya berat sih. Iya. Dan lagi segmennya siapa gitu. Dan itu berarti menarik ya, karena ini lagi-lagi contoh Ioniq 5 itu contoh yang pas Om. Kayaknya tadi Motorsport N memang relatif baru, tapi mereka udah mulai membuat nama gitu ya. Iya. Kedepannya mungkin bisa lebih ini lagi. Dan yang menarik sebenarnya yang tadi Om, yang kayak legacy gitu. Ioniq 5 ini kan terinspirasi dari mobil konsep Hyundai tahun 70-an tuh ya, Hyundai. Bukan konsep, malah yang production car Hyundai Pony. Oh mobil ya, Visionen ya. Misalnya ini kalau yang ini ke Hyundai Pony ya, biasa hatchback. Oh Pony ya. Itu kan berarti Hyundai kan dulu nggak pernah ada kayak ngomong, oh kita punya loh dulu mobil pertama ini nggak. Baru ini dipakai dan dibilang ini kita ada dari influence ke mobil pertama kita first dan 70-an. Berarti kan memberikan, oh Hyundai sudah 50 tahun, setengah abad ya, lama juga. Jadi sebuah nama yang terpercaya. Gitu. Itu yang pelajaran yang menarik sih buat para legacy manufacturer tuh. Jangan pernah meninggalkan legacy. Dan nggak apa-apa kita tap in sekali-sekali gitu ya. Nggak harus yang full, kita full nostalgia, nggak. Jangan juga gini, jangan merasa legacy itu kuno, dinosaurus punah. Jangan, itu salah. Itu benar sih Om. Karena kayaknya nggak hilang ya. Motorsport tuh sekarang kayak contohnya mungkin Jaguar ya. Yang kayak berapa tahun lalu sempat bikin edisi khusus Le Mans gitu kan. Jaguarnya menang Trial Le Mans tuh udah berapa 40 tahun lalu gitu. Tapi masih dipakai. Atau mungkin kayak Mitsubishi pernah kita mobil pertama kita tahun 1918. Pajero sampai sekarang masih Dakar loh. Nah iya. Dakar dia terakhir 2000 berapa? 2010 awal ya udah. 9 udah nggak ada ya? Racing Lancer udah. Bukan benar udah. 2008 terakhir Pajero tuh. Nah iya. Bayangin. Tapi sampai sekarang mereka masih pakai dan sukses. Masih ketika inget Dakar ya ingetnya Pajero sampai sekarang. Ini harusnya salah sih Om, kita subtitle. Kita kirim ke bosnya Hyundai. Nanti dia bikin contoh Festival Indonesia. Nah, boleh. Jadi nanti boleh kita bisa subtitle Korea nanti. Menarik. Bisa pakai AI aja aman. Nanti kita cari tuh Gets One Make Race di Sentul yang dulu kita cari. Kan legacy. Wah, Hyundai udah balapan juga di Indonesia. Gue pernah pakai Gets loh. 8 tahun. Iya, Om Adit pengguna Gets ya. Yang 2000-an pertengahan tuh sampai sekarang 2003 lah sampai yang mode batch pertama masih 1300. Oh, ya habis itu 15 ya. 14. Oh, 14 ya? Iya. Yang facelift kan ya ada 2 model 4 pintu sama 2 pintu sama 4 pintu. 3x5 sorry. Itu desainnya aging well loh, dan yang 3 pintu sekarang mulai dicari loh teman-teman. Susah pakai sunroof 3 pintu. Anak saya aja, anak gue yang suka muncul kadang-kadang di video kita kemarin nanya, aduh coba mobil belum dijual ya Pak. Oh iya, mau gimana, udah kelamaan juga. Iya ya, karena waktu Om jual nggak kepilih, ya udah mobil bekas biasa 2000 bro. Sekarang malah jadi ada nostalgia gitu, produk awal Korea di Indonesia. Oke, ya sudah kalau begitu. Nanti kita simpan ke lain waktu. Iya, kita simpan. Sepertinya kita perlu buat lagi Motorsport Part 2 nih. Masukin sisa 2025. Ya itu banyak. Dan ke depan-depan ya, nggak hanya F1 aja, di WRC, banyak yang menarik-menarik gitu. Mungkin juga balap lokal pun juga Mandalika mulai mobil roda 4 gitu kan. Bisa kita tarik ini. Terus belum lagi ngomongin mobil baru. Banyak banget mobil baru. Iya, jadi mungkin kalau teman-teman punya ide, saran, ngomongin atau ada Om ini lagi hot nih, tolong dong masukin gitu. Jadi sobat full tank bisa tulis lah. Bisa tulis di kolom komentar atau pendapat kalian, tentang tadi Hyundai kita gimana? Sepakat nggak sama Hyundai? Apakah kan? menurut teman-teman enggak nih Hyundai buat kita masih mobil apa gitu? Atau jangan mobil performa listrik belum bisa, kenapa? Kita juga pengen dengar. Pengen getaran, pengen apa? Gitu. Oke, terima kasih banyak telah menonton episode halu kita di dalam mobil. Ini pertama kali kita nggak jalan mobilnya loh di dalam. Iya ya. Biasanya ada pernah di studio tapi yang pertama mobil dalam mobil nggak jalan. Dan ini karena spesial kita pengen banget coba, cuma memang bener-bener gak punya, tidak ada unit tes kasarnya karena stoknya terbatas banget, dan satu itu ini sekalian. Gua udah buat hype nih besok kita diajak dong kalau nyoba lagi ke Mandalika. boleh. Atau Ioniq 5N dulu nggak apa-apa. Oke. Bisa lihat nanti Om Adit ngedrift di depan. Aduh nggak deh. Nggak kalah nanti. Gua tuh spesialis ketiritan bukan gitu. Ya kali kan siapa tuh kan ada ini saking excitingnya Om Adit sisi lainnya keluar. Oke, udah lama. Terakhir aneh-aneh tahun berapa? Jangan lanjutin. Jadi bahaya nanti. Oke deh, terima kasih udah nonton. Gua Mbak Ivan. Gue Adit. Sampai bertemu di episode berikutnya.